Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu salisu hal yuktalu al-jama'atu bil wahid. Apakah seorang jamaah atau banyak orang tetap dibunuh atau dikisos ketika membunuh satu orang saja? Ikhtalafa al-fuqaha fil jama'ati idza ishtaraku fi qatli insanin hal yuktalu nabihi. Ulama fikih berbeda pendapat tentang segerombolan orang atau jamaah ketika dia membunuh satu orang, apakah si golongan jamaah ini tetap dibunuh rame-rame? Ini terbagi menjadi dua madhab. Yang pertama madhabul jumhur wa al-a'immatul arba'ah anal jama'ata yuktalu nabil wahid. Mayoritas ulama dan juga imam 4 Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu berpendapat meskipun jamaah nanti tetap dikisos atau dibunuh dengan sebab membunuh satu orang. Madhabul Zahiriyah wa riwayatu anil Imam Ahmad anal jama'ata la tuqtalu bil wahid. Sedangkan ulama dari golongan Zahiriyah yang berdasarkan zahir ayat saja itu berpendapat tidak bisa dikisos atau dibunuh jamaah atau orang banyak yang membunuh satu orang. Dalilul Zahiriyah, dalilnya ulama Zahiriyah yaitu istadalla ahlu zahiri bi ayatil qisasi, yaitu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Orang ahlu zahir itu mengambil dalil dari ayat qisas, yaitu kutiba alaikumul qisas fil qatla faqat syaratat al musyawata wal mumasalata wa qalu la musawamata bil wahid wal jamaah. Ya, dalam ayat kutiba alaikumul qisas itu disyaratkan harus imbang dan sepadan. Sedangkan kalau jamaah orang banyak itu tidak sebanding dengan hanya satu orang. Yang B, wastadalu biqouli ta'ala wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Terus juga mengambil dalil lagi dari firman Allah wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Nah, annan nafsa bin nafsi. Nah, fannasu tuqabiluha an-nasu wala tuqbalu al-anfusu bin nafsi al-wahidati li'annahu mukhalifun linasil ayat. Nah, ini berdasarkan an-nafsu bin nafsi, yaitu satu orang ya karena membunuh satu orang, maka nanti tidak bisa dibunuh atau dikisos anfus, berarti banyak orang karena membunuh atau melukai satu orang, karena itu tidak sesuai dengan nas ayat. Terus dalilul jumhur, sekarang dalilnya ulama mayoritas yang mengatakan tetap harus dikisos semua dan dibunuh semua. Awalan maruwiya an Umar radhiyallahu anhu qatala sab'ata fi gulamin qatala bisun ahi. Ketika dari Sayyidina Umar ini membunuh 7 orang pemuda yang telah membunuh kang den pateni sapa hulam ing dalam tanah, ketika di tanah Sun'a, terjadi di tanah Sun'a. Kemudian Umar berkata, waqala lau tamala alaihi ahlu Sun'a'i laqatalahum. Andaikan nanti semua ahlu Sun'a tanahnya itu kok semuanya ikut membunuh, berarti semuanya saya akan membunuhnya, laqataltuhum. Itu Sayyidina Umar. Wala Ibnu Katsir wala yu'rafu lahu bi zamanihi mukhalifun min ashabah wa dzalika kalijma. Terus Ibnu Katsir berkata, tidak diketahui pada zamannya Sayyidina Umar seseorang yang tidak sepakat dengan sahabat. Oleh karenanya itu dianggap seperti hanya ijma atau kesepakatan ulama. Tanian marwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
lau anna ahlas samai wa ahlal ardi istaraku fi damin mu'minin lakabba lakabbahum lakabbahumullahu finnar. Ini yang kedua adalah yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi, andaikan penduduk langit dan penduduk bumi itu sepakat untuk mengalirkan darahnya orang Islam, maka Allah akan menjungkelkan mereka ke dalam neraka. Qalu fa idza istaraku fil uqubah al-ukhrawiyah fa inna mustarikuna fil uqubati dunyawiyah aidan. Nah, ulama jumhur ini ketika mereka semua yang ahlul radhi wa ahlus sama itu mengalirkan darahnya orang Islam tadi, itu ketika itu kan mendapat siksa di akhirat. Begitu juga disamakan dalam hukum duniawi, berarti dihukum semuanya sama. Salisan qaulu inna syara'al qisas li hifdzil anfus walakum fil qisasi hayatun walau alima an-nasu anal jama'ata la tuqtalu bil wahid la ta'awanu al a'da'a ala qatli a'daihim tsumma lam yaqtulu fatadi'u dima unnasi wa yantashirul albawiyyu wal fasadu fil ardi. Ini rada masuk akal dalil yang ketiga. Sesungguhnya syari' atau orang yang mensyariatkan, berarti Allah itu mensyariatkan qisas, itu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa seseorang, karena ada ayat walakum bil qisasi hayatun, di dalam qisas itu nanti ada kehidupan. Artinya tadi ketika hukumannya kok dibunuh, maka itu akan menjadi pencegah dia melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Walau alima anan nasul jamalai bil wahid. Nah, diandaikan ketika seorang golongan, segerombolan orang itu tidak dikisos, tidak dibunuh sebab membunuh satu orang, maka orang-orang ini akan meminta pertolongan kepada orang lain untuk membunuh musuh-musuhnya. Semalam yaktulu fatali'u dima'un nasi, maka kemudian dia tidak bisa dikisos, maka akan tersia-sia darahnya manusia. Wa yantasir bagi wa fasyabiladi, maka akan terjadi banyak kerusakan di bumi. Artinya dia akan bersekongkol. Kalau jamaah nanti kan tidak dikisos, makanya mending berjamaah ini minta tolong kepada orang lain berbareng-bareng. Kalau satu orang kan dikisos. Itu dalilnya ulama jumhur. Qala Ibnu Arabi ikhtaja ulama una bihadzal ayat kutiba alaikumul qisas al Ahmad bin Hambal fi qaulihi la tuqtal jama'at wahid li'anna Allah syarrata fil qisasi al musawah wal musawah bainal wahid wal jamaah wala musyawata bainal wahid wal jamaah wal jawabu. Ini adalah Ibnu Arabi yang berpendapat mengenai tidak sebanding atau tidak sepadan satu orang dengan jamaah atau golongan, karena Allah mensyaratkan dalam qisas adalah sama sepadan. Kemudian dijawab anna mura'atul qaidah aula min mura'atil alfat walau alimal jamaah annahum idza qatalu wahidan lam taqul bihi la ta'wanu ala qatli a'daihim wa balagul amalu minas tashfi minhum. Ya, ini podo jawabannya. Yang diambil, yang dijaga itu adalah kaidah yang lebih mura'atul qaidah aula min mura'atil alfat. Kaidahnya lebih dipegang daripada lafadznya. Ya sama, walau alima jamaah dalam iltaqatul dan lalu ketika seseorang golongan ini mengerti, tahu bahwasanya membunuh satu orang tidak dibunuh, maka dia akan meminta pertolongan pada orang-orang lain untuk membunuh musuh-musuhnya yang satu orang. Jawaban yang lain, wa jawabu akhar anal murad bil qisasi qatlu man qatala kainan mangkana raddan alal arabi allati kanat turidu an taqtula biman qutila man lam yaqtul fi muqabilihi al wahid bima'atin iftikharan wa istidharan bil jahi wal muqaddarati fa amarallahu bil musawah wal 'adl wa dzalika bi qatli man qatala.
biqatli man qatala. Saiki Raddan al-Arab untuk itu adalah Raddan karena nolak al-Arab allati kanat apa allati kudu didengarake apa allati antak tula yen mateni sapa allati biman kelan wong kutila kang den pateni sapa man lam yaktul kang ora mateni saman fi muqabalihi yen dalam bandingi man al-wahid bimiatin kelawan 100 iftikharun wa istidharan bil jah. Dan juga ini ceritanya Kisos itu pada zaman jahiliyah itu adalah tujuannya awalnya itu kalau orang Arab ketika ada yang terbunuh satu orang maka dia akan balas dendam, artinya dia akan membunuh 100 orang yang dari golongannya itu. Tujuannya adalah untuk menampakkan dia itu hebat dan rasa gumedi, takabur dengan pangkat dan derajat. Makanya fa amarallahu bil musawah wal adli yadzalika bi qadribin. Makanya kemudian setelah zaman era Kanjeng Nabi, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat imbang atau sepadan, yaitu dengan cara biqatli man qatala, dengan cara membunuh orang yang membunuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teorinya seperti itu. Sekarang bagaimana prosesi eksekusinya? Kaifa yuqtalu al-jani indal Kisos. Bagaimana cara eksekusinya ketika Kisos itu? Ikhtalafa al-fuqaha fi kaifiyatil qatli ala madzhabaini. Kemudian ulama fikih juga berpendapat tentang tata cara pembunuhan atau eksekusi dalam kasus pembunuhan. Ketika di Kisos itu eksekusinya bagaimana? Ini terbagi menjadi dua mazhab. Yang pertama mazhabu Malik, mazhab Malik wa Syafi'i wa riwayatan an Ahmad an al-qisas yakunu ala sifat allati qatala biha. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad itu Kisos itu sesuai dengan sifat yang ada ketika dia membunuh. Berarti faman qatala taghriqan qutila taghriqan. Ketika orang ini membunuh dengan cara ditenggelamkan, maka dia juga dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Waman radhaha ra'sa ihsanan bi hajaran qutila bi radhahi ra'si bil hajar. Ketika orang itu memukul dengan menggunakan batu, memukul kepala manusia dengan batu, maka ya dipukul dengan batu. Wa taju bil ayat karma kutiba alaikumul qisas haitsu aujabat al mamasalah fayaqtasu bi minhu kama fa'ala. Ini kalau ulama itu, kalau Syafi'iyah tadi mewajibkan untuk sepadan, berarti nanti di Kisos seperti halnya yang telah dia lakukan. Ini berdasarkan mengambil hujjah, mengambil hadis, mendapat ambil dalil. Waqtaju bi hadis Anas ana Yahudiyan radha ra'sa imra'atin bihajarin faradhaha nabiyyu ra'sahu bihajarin. Apa iki ngamut coba ya. Intinya ini seorang Yahudi itu radha ra'si imra'atin sekoynya memukul kepalanya seorang perempuan. Kemudian Kanjeng Nabi juga memerintahkan untuk memukul kepalanya dengan batu. Terus Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayat al-ukhra anhu. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sisi riwayat yang lain, ila anal qatla la yakun illa bisayf, bahwasanya eksekusi pembunuhan itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan menggunakan pedang. Li'anal matlab bil qisas itlafu nafsin bin nafsin. Karena yang dikehendaki dari kisos itu adalah menghilangkan nyawa, disebabkan karena telah menghilangkan nyawa. Wastadalu bi hadisin laku ta'ila bisayf. Imam Ahmad Abu Hanifah juga mengambil dalil laku ta'ila bisayf, tidak ada kisos kecuali dengan menggunakan sayf.
Wahdisu annahyu anil muslati. Wahdisu idza qataltum fa ahsinu qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinu al-dzabhah. Terus ada hadis lagi, idza qataltum fa ahsinu al-qatlah. Ketika kalian membunuh ya bagusilah cara pembunuhannya, dan ketika menyembelih maka bagusilah sembelihannya, artinya menggunakan benda tajam. Wa idza sabata hadisu anas kana mansuhan bin nahyi anil muslah. Wa qulu innal qatla bi ghairi sayf min at-tahrik wa at-tahrik wa ar-rawd bil hajarah wal habsu hatal maut rubbama zada alal musli fa kana i'tidaan. Dan ini dalil lagi. Hadis Anas itu dinusah dengan hadis muslah. Kemudian kalau sesungguhnya pembunuhan, maksudnya eksekusi dengan menggunakan selain pedang, baik itu dengan cara dibakar atau ditenggelamkan dan diantem watu dan dipenjara sampai mati, itu terkadang melebihi dari step ketika pembunuhan, ada sisi lebihnya. Nah itu fakana itidaan waman itada ba'da dzalika falau adzabun alim. Itu yang ngeluwi batas, mesti ada unsur kelebihan, berarti itu sampai melewati batas. Dan ada firman Allah, faman itada ba'da dzalika falau adzabun alim. Barang siapa melewati batas setelah itu maka dia akan mendapat azab yang pedih. Waqad hukiya anal Qasim bin Mu'in hadura ma'a syariki ibn Abdillah inda ba'di salatin fa'asalahu mataqalu fi man roma rajulan bisahmin faqatalahu qala yurma fa'yaqtaluh qala fa'ilam yamut birrum yati aula qala yurma sanan qala afatatakhidun nihi ghuradun waqad naha Rasulullah an ayatakhadha syai'un minal hayawani ghurdan. Ini ya ada sebuah cerita dari Qasim bin Mu'in. Ini pernah dengan temannya itu hadir ke sebagian sultan atau raja-raja. Maksudnya zaman kala itu adalah masih kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian Qasim ini menanyakan tentang bagaimana ketika seseorang itu memanah seorang laki-laki kemudian mati. Maka jawaban dari sultannya itu ya yurma fayaqtulu, kemudian dipanah sampai sehingga mati. Terus dijawab lagi oleh Qasim, bagaimana kalau tidak mati dengan satu kali panahan, kemudian yurma sanian, maka dipanas dua kali. Jadi kola terus Qasim berkata, afatattakhidunihi ghurdan, apakah kamu apakah itu tidak kamu jadikan seperti halnya titisan. Maksudnya titisan itu sasaran tembak, jadikan sasaran tembak, sedangkan Kanjeng Nabi itu mencegah untuk menjadikan hayawan sebagai titisan atau sasaran untuk dipanah atau untuk yang lainnya. Al-hukmul hamis man ladzi yatawalla amrul qisas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.